Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robi Sidney Hasan, Prodi PBA dari Universitas Islam Kyai Haji Ahmad Muzaki Shah, Jember. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah psikolinguistik dengan judul Bahasa dan Berpikir. Sebelumnya, apa itu psikolinguistik? Psikolinguistik mempelajari proses mental yang terlibat dalam produksi, pemahaman, dan akuisisi bahasa. Ini menggabungkan metode linguistik, psikologi eksperimental, neuroscience, dan pemrosesan bahasa alami. Aspek utama yang dipelajari dalam psikolinguistik ialah produksi, pemahaman, representasi leksikal, dan struktur sintaksis di otak. Metode reaksi waktu, eye tracking, eksperimen, priming, imaging, dan studi klinis. Tujuan psikolinguistik ialah menjelaskan bagaimana bentuk linguistik dipetakan ke proses kognitif dan saraf. Selanjutnya, akuisisi bahasa pada anak. Anak-anak mempelajari bahasa secara cepat melalui paparan langsung atau juga bisa dengan interaksi sosial dan mekanisme kognitif bawaan. Proses penting meliputi yang pertama, periode sensitif tentang waktu perkembangan optimal untuk belajar bunyi dan tata bahasa. Yang kedua, statistical learning, yaitu anak mengabstraksi pola dari input linguistik. Yang terakhir, peran umpan balik sosial, koreksi dan replikasi meningkatkan pembelajaran. Di sini, penelitian menunjukkan kemampuan awal untuk membedakan fonem lintas bahasa yang menyempit sesuai bahasa lingkungan. Kemudian selanjutnya, bahasa dan persepsi dunia. Bahasa dapat memengaruhi cara kita mengkategorikan warna, ruang, waktu, dan objek. Ini bukan determinisme total, tetapi bahasa memberi lensa yang menonjolkan aspek tertentu pengalaman. Warna, perbedaan leksikal warna memengaruhi diskriminasi visual cepat. Ruang, bahasa yang menggunakan arah absolut seperti utara atau selatan membentuk orientasi spasial yang kuat. Waktu, metafora waktu, misalkan masa depan di depan versus di belakang, memengaruhi representasi temporal. Peran bahasa dalam kognisi. Di sini, bahasa mendukung pemikiran abstrak, pemecahan masalah, dan regulasi diri. Fungsi utama meliputi yang pertama, pengkodean konsep. Kata memadatkan informasi kompleks. Yang kedua, memori kerja verbal, yaitu untuk menjaga informasi saat berpikir. Yang terakhir, berpikir refleksif, internalisasi dialog sosial menjadi bahasa batin. Eksperimen menunjukkan bahasa membantu pengambilan atural, kategorikal, dan penalaran logis pada tugas kompleks. Kemudian, di slide ini, disordered language, afasia dan disleksia. Kata afasia dan disleksia mengungkap organisasi neural bahasa, gangguan spesifik, membantu memisahkan komponen produksi, pemahaman, dan pengenalan kata. Afasia ini merupakan kerusakan di area bahasa
yang dapat menyebabkan gangguan produksi atau broca atau pemahaman Wernicke. Disleksia yaitu kesulitan memetakan visual ke bentuk fonologis, melibatkan pemrosesan fonem dan visual ortografis. Intervensi awal dan pendekatan multisensorik meningkatkan hasil pemulihan dan pembelajaran. Di sini juga disebutkan ada studi kasus bahasa dan pemikiran lintas budaya. Perbandingan antar bahasa menunjukkan variasi dalam cara komunitas memandang dunia, misalkan pelabelan emosi, deskripsi ruang, atau pengelompokan warna. Contoh, yang pertama, ada komunitas A menggunakan kata terpisah untuk nuansa emosi yang tidak ada pada nan tunggal di bahasa B. Kedua, budaya yang menekankan harmoni sosial cenderung memiliki ungkapan bahasa yang lebih tak langsung. Temuan lintas budaya membantu memahami fleksibilitas kognitif manusia dan batasan universalitas bahasa. Yang terakhir, yaitu kesimpulan dan diskusi. Inti bahasa dan pikiran saling terkait erat. Bahasa membentuk, memfasilitasi, dan merefleksikan kognisi. Pertanyaan terbuka mendorong penelitian lanjutan. Seberapa jauh bahasa membentuk persepsi versus hanya memodulasi fokus perhatian. Yang kedua, bagaimana bilingualisme mengubah representasi kognitif. Yang ketiga, strategi intervensi tercepat untuk gangguan bahasa pada anak. Ini dapat kita diskusikan bersama. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.